Tahun 2026 diprediksi menjadi salah satu fase penting dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Bukan hanya soal kuota, bukan sekadar soal biaya, dan bukan hanya tentang suhu ekstrim di Tanah Suci. Ada perubahan teknis yang cukup signifikan pada fase paling krusial dalam haji, yaitu saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Perubahan ini menyangkut pola pergerakan jamaah, sistem penginapan, hingga mekanisme lempar jumrah. Istilah seperti murur dan terutama tanazul mulai banyak dibicarakan dan dipahami sebagai bagian dari skema baru yang akan diterapkan kepada sebagian jamaah. Pertanyaannya, apa sebenarnya tanazul itu? Apakah semua jamaah akan mengalaminya? Apakah ini mengurangi kesempurnaan ibadah? Atau justru menjadi solusi keselamatan di tengah jutaan manusia yang berkumpul dalam waktu bersamaan? Dalam video ini, kita akan membahas secara runtut dan jelas berdasarkan penjelasan langsung dari petugas kesehatan haji Indonesia yang memahami kondisi lapangan. Tujuannya bukan menimbulkan kekhawatiran, tetapi agar calon jamaah haji 2026 bisa lebih siap secara mental, fisik, dan informasi. Karena memahami sistem sejak awal adalah kunci agar ibadah berjalan tenang, aman, dan khusyuk. Pada puncak ibadah haji, tepatnya tanggal 9 Zulhijjah, seluruh jamaah akan bergerak dari Arafah menuju Muzdalifah, lalu Mina. Namun tidak semua jamaah mengikuti pola pergerakan yang sama. Ada satu skema khusus yang disebut murur, yang dirancang untuk melindungi jemaah dengan kondisi tertentu, agar tidak mengalami kelelahan ekstrim di tengah kepadatan jutaan orang. Skema murur diperuntukkan bagi jemaah risiko tinggi. Termasuk di dalamnya adalah lansia berusia 60 tahun ke atas, jemaah dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, maupun asma, serta jemaah disabilitas beserta pendampingnya. Mereka adalah kelompok yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan saat fase pergerakan massal. Dalam pelaksanaannya, jemaah murur diberangkatkan lebih awal dari Arafah, biasanya sekitar pukul 8 hingga 10 malam. Perbedaan utamanya, mereka tidak turun di Muzdalifah untuk mabit seperti jemaah lainnya. Bus akan terus bergerak melewati Muzdalifah dan langsung menuju tenda Mina. Tujuan kebijakan ini sangat jelas, mengurangi risiko dehidrasi, kelelahan berat, hingga komplikasi penyakit di tengah cuaca panas dan kepadatan luar biasa. Dari sisi kesehatan dan keselamatan, skema murur dinilai jauh lebih aman dan lebih terkontrol bagi jemaah yang membutuhkan perhatian khusus. Untuk jemaah yang tidak termasuk kategori lansia, risiko tinggi atau disabilitas, maka mereka akan mengikuti skema normal dalam pergerakan puncak haji. Skema ini sudah menjadi pola umum dalam manajemen haji selama bertahun-tahun dan tetap diterapkan pada tahun 2026. Pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah biasanya dimulai sekitar pukul 11 malam hingga menjelang dini hari. Pada fase ini, jutaan jemaah bergerak secara bertahap sesuai pengaturan syarikah dan kloter masing-masing. Prosesnya tidak instan, karena kepadatan kendaraan dan manusia sangat tinggi. Setibanya di Muzdalifah, jemaah akan turun dari bus untuk menjalani mabit atau bermalam, meskipun hanya beberapa jam. Di tempat inilah jemaah mengumpulkan kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumrah di Mina. Mabit di Muzdalifah merupakan salah satu rangkaian penting dalam manasik haji yang sudah dikenal luas oleh para calon jemaah. Setelah itu, secara bertahap jemaah kembali diberangkatkan menuju Mina untuk melanjutkan rangkaian ibadah berikutnya, termasuk lempar jumrah Aqobah pada 10 Zulhijjah. Skema normal ini menuntut kesiapan fisik, kesabaran, serta stamina yang kuat karena kepadatan dan kondisi cuaca yang bisa sangat ekstrim. Inilah bagian yang paling banyak menimbulkan pertanyaan di kalangan calon jemaah haji 2026. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tanazul? Secara sederhana, tanazul adalah skema di mana jemaah haji tidak menginap di tenda Mina setelah melaksanakan lempar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam pola klasik, jemaah akan bermalam atau mabit di Mina selama hari-hari tasyrik. Namun dalam skema tanazul, setelah selesai melempar jumrah Aqobah, jemaah langsung kembali ke hotel masing-masing di Mekah. Artinya, mereka tidak tinggal menetap di tenda Mina sebagaimana kebiasaan umum. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Tanazul diterapkan untuk mengurai kepadatan, mengurangi risiko kelelahan, serta meningkatkan faktor keselamatan, terutama bagi jamaah yang akomodasinya relatif dekat dengan area jamarat. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa jamaah yang tinggal di wilayah Raudah dan Sisah, yang sebelumnya dikenal sebagai Mina Jadid, dan kini sering disebut Zona 5, berpotensi besar mengikuti skema ini.
Secara geografis, lokasi tersebut bahkan dinilai lebih dekat ke Jamarat dibanding sebagian area tenda Mina. Tidak menutup kemungkinan, 1 atau 2 kloter dari zona 3 dan 4 juga akan diberlakukan tanazul, tergantung kebijakan operasional di lapangan. Skema ini pada dasarnya dirancang agar pergerakan jamaah lebih terkendali, logistik lebih efisien, dan risiko kesehatan bisa ditekan seminimal mungkin di tengah jutaan manusia yang berkumpul pada waktu yang bersamaan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, calon jamaah haji 2026 perlu benar-benar memahami bagaimana teknis pelaksanaan lempar jumrah bagi yang masuk dalam skema tanazul. Pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah mabit atau wukuf sebelumnya, jamaah tanazul hanya melakukan satu ritual utama, yaitu melempar jumrah akobah. Jumrah akobah adalah pilar yang paling besar dan letaknya paling dekat dengan arah Mina. Berbeda dengan skema biasa yang masih bermalam di Mina, jamaah tanazul setelah selesai melempar 7 kerikil ke jumrah akobah, tidak kembali ke tenda Mina, melainkan langsung diarahkan kembali ke hotel masing-masing di Mekah. Inilah titik perbedaan paling signifikan. Tidak ada mabit di Mina pada malam 11 Dzulhijjah. Memasuki hari-hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, jamaah tanazul tetap wajib kembali ke Jamarat untuk melaksanakan lempar 3 jumrah secara lengkap, yaitu jumrah ula, jumrah wusto, jumrah akobah. Setelah selesai melempar pada hari tersebut, jamaah kembali lagi ke hotel. Jadi pola pergerakannya adalah pulang pergi dari hotel menuju Jamarat, bukan tinggal menetap di Mina. Bagi jamaah yang memilih nafar awal, mereka hanya melempar pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah, lalu menyelesaikan rangkaian tersebut tanpa kembali pada tanggal 13. Sedangkan bagi yang memilih nafar sani, mereka akan menyempurnakan lempar hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Secara praktik di lapangan, pengalaman sebelumnya menunjukkan mayoritas jamaah tanazul memilih nafar awal karena lebih ringan secara fisik dan lebih efisien dalam pengaturan pergerakan. Bagaimana dengan hukum tanazul? Pertanyaan yang paling sering muncul ketika mendengar skema tanazul adalah, apakah ini sah secara syariat? Apakah tidak bermalam di Mina melanggar aturan ibadah haji? Dalam penjelasan yang disampaikan oleh petugas kesehatan haji, ia menegaskan bahwa tugasnya adalah menjelaskan praktik teknis di lapangan, khususnya dari sisi keamanan dan keselamatan jamaah. Ia bukan dalam kapasitas untuk menetapkan hukum fikih. Karena itu, untuk memastikan aspek keagamaan, setiap jamaah sangat dianjurkan berkoordinasi dengan pembimbing ibadah, ketua kloter, atau ustadz pendamping masing-masing. Secara prinsip, pelaksanaan haji selalu memiliki ruang ijtihad dalam kondisi darurat, keterbatasan, atau demi menjaga keselamatan jiwa. Dalam kaidah fikih, dikenal konsep menjaga keselamatan sebagai prioritas utama. Apalagi di tengah jutaan jamaah, suhu ekstrim, serta resiko kelelahan dan penyakit kambuhan, kebijakan teknis seperti tanazul bukan dibuat tanpa pertimbangan. Tanazul sendiri tidak menghilangkan kewajiban lempar jumroh. Jamaah tetap melaksanakan seluruh rangkaian melempar pada hari tasyrik. Yang berbeda hanyalah lokasi bermalamnya, yaitu kembali ke hotel di Mekah, bukan tinggal di tenda Mina. Dari sisi manajemen, ini justru membantu mengurangi kepadatan dan potensi resiko kesehatan. Namun tetap, setiap jamaah perlu memahami detailnya sebelum berangkat. Jangan hanya menerima informasi sepotong-sepotong. Diskusikan dengan pembimbing agar hati lebih tenang dan ibadah lebih mantap. Pada akhirnya, tujuan utama kebijakan ini adalah 1. Menjaga keselamatan jamaah tanpa mengurangi esensi ibadah. Karena dalam haji, bukan hanya sah secara hukum yang dicari, tetapi juga keselamatan dan keberkahan dalam menjalaninya. Ada satu hal yang tidak boleh dianggap sepele oleh calon jamaah haji 2026. Kesehatan adalah kunci utama kelancaran ibadah. Banyak orang fokus pada manasik, perlengkapan, atau persiapan dokumen, tetapi lupa bahwa kondisi fisik justru menjadi penentu utama saat berada di puncak haji. Bagi jamaah yang memiliki riwayat hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, atau asma, disiplin minum obat adalah harga mati. Jangan menunggu gejala muncul baru mengonsumsi obat. Di tengah suhu panas, kepadatan jutaan manusia, serta aktivitas fisik yang padat, penyakit kronis bisa kambuh sewaktu-waktu jika tidak terkontrol. Selain obat rutin, perbanyak minum air, konsumsi multivitamin, dan jangan memaksakan diri mengikuti aktivitas sunnah yang menguras tenaga.
Istirahat cukup jauh lebih penting daripada memaksakan ibadah tambahan, tetapi beresiko tumbang di tengah rangkaian puncak haji. Ingat, tujuan utama adalah menyempurnakan rukun dan wajib haji dengan aman. Jangan sampai semangat tinggi tetapi fisik tidak siap. Haji adalah ibadah fisik sekaligus spiritual, maka siapkan hati, siapkan ilmu, dan yang tak kalah penting, siapkan kesehatan sejak jauh hari sebelum berangkat. Skema murur dan tanazul bukan sekedar perubahan teknis dalam manajemen haji 2026. Ini adalah bentuk ikhtiar untuk menjaga keselamatan jutaan jamaah di tengah kepadatan, jarak tempuh yang jauh, serta kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi. Haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga ujian fisik dan mental yang luar biasa. Karena itu, memahami skema pergerakan sejak awal akan membantu jamaah lebih siap, lebih tenang, dan tidak mudah panik saat berada di puncak ibadah. Ingat, tujuan utama dari semua pengaturan ini adalah keselamatan jiwa. Ibadah akan terasa lebih khusyuk jika tubuh dalam kondisi sehat dan pikiran dalam keadaan tenang. Maka persiapkan diri sebaik mungkin, jaga kesehatan, dan selalu koordinasi dengan pembimbing ibadah. Kalau menurut Anda, apakah skema tanazul ini lebih memudahkan atau justru membingungkan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Haji 2026 dan informasi penting lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.